Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi sekarang kita bahas lagi ya mengenai salah satu cabang dari kromatografi atau metode dari kromatografi yaitu adalah KLT teman-teman. Atau kromatographi lapis tipis ya. Atau TLC sama aja ya. Atau TLC ya. Thin layer chromatography. Ya. Ini adalah beberapa sasaran belajar atau sasaran diskusi kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan ya. Kemudian kita bahas tentang fase diam di TLC atau di KLT, fase geraknya. Kemudian kita masuk ke aplikasinya pada penotolan atau pembubuhan sampelnya di situ atau komponen. Kemudian ada pengembangan, ada deteksi bercak dari komponen ya, teman-teman ya. Dan terakhir analisis kualitatif dan kuantitatifnya pada KLT ini gitu. Nah, jadi apa itu KLT? Nah, KLT atau kromatografi lapis tipis merupakan salah satu kromatografi planar ya. Dua dimensi di mana fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler, teman-teman. Jadi pergerakannya itu biasanya secara ascending ya, teman-teman ya. Kalau kita bayangkan itu seperti kayak mengambil di kompor minyak tanah tuh nanti tuh. Jadi di bawah misalnya di bawah minyak ya di sini. Ini kan ada minyak ya. Nah, di atasnya itu kan dia biasanya nanti buat apa namanya membakar ya. Atau di sini ada sumbu-sumbunya nih teman-teman. Nah, sumbunya itu dia sampai si minyak ini nih. Nah, jadi nanti minyak ini bisa naik ke atas dengan adanya pengaruh kapiler dan dia namanya adalah ascending teman-teman atau dia bergerak ke atas seperti itu. Nah, sama dengan KLT di sini. Jadi di sini adalah suatu chamber teman-teman ya. Ada chamber namanya. Chamber atau bejana lah gitu ya. Yang tertutup dan kita isi dengan namanya fase gerak atau mobile phase. Nanti kita diamkan dulu si fase geraknya dan dia menguap nih di sini sehingga jenuh nanti di sini ya oleh si fase gerak si chambernya. Nanti ketika kita masukkan nih suatu lapisan thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis di situ, maka nanti si fase gerak akan naik nih dari bawah sini ya ke atas ya. Gitu. Nah, ketika dia naik, dia itu bisa memisahkan si komponen-komponen yang ada di dalam sampel, teman-teman. Seperti itu ya. Kurang lebih apa namanya? Teorinya gitu. Jadi seperti ini nih. Misalnya di sini ada suatu campuran A dan B, teman-teman ya. A dan B. Nanti kan mobile phase-nya atau fase geraknya di sini, teman-teman ya. Fase geraknya itu bergerak dari bawah ke atas ya. Sehingga ketika dia membawa si campuran A dan B ini, karena si A dan B ini mempunyai afinitas dan juga polaritas yang berbeda-beda ya, tergantung interaksinya terhadap fase diam. Ini kan fase diamnya di sini ya. Ini fase diam. Fase geraknya itu yang ada di bawah tadi itu. Karena interaksi antara si A dan B ini berbeda-beda dengan fase diam, maka dia bisa terpisah tuh antara A dan B. Nah, ketika dia terpisah di sini lama-lama ya, kita tandain bahwa si fase geraknya maksimal bergerak sampai sini nih. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah jarak fase gerak ya. Jarak fase gerak. Ini jarak fase gerak ya. Sehingga ini adalah jarak A-nya. Yang ini adalah kebalik, ini jarak B-nya, sorry. Yang ini adalah jarak si A-nya, teman-teman ya. Jadi kita bisa hitung tuh nilai RF namanya. RF itu misalnya RFA itu adalah jarak A per jarak fase gerak ya. Atau disebut juga solvent. Dan jarak B, RFB misalnya, itu adalah jarak B dibagi dengan jarak solventnya. Jadi nilai RF A dan B ini berbeda-beda teman-teman ya. Tergantung interaksi A dan B dengan si fase diam tadi gitu ya. Atau dengan kromatografinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fase diam. Nah, apa itu fase diam? Fase diam itu adalah penjerap teman-teman ya, yang digunakan untuk menahan si komponen-komponen tadi supaya bergerak teman-teman. Nah, fase diam yang digunakan dalam KLT biasanya itu silika yang paling umum adalah atau disebut juga atau bisa juga serbuk selulosa teman-teman. Nah, lapisan tipis pada fase diam juga dapat dimodifikasi untuk meningkatkan afinitas dari solut dan juga analit. Jadi, walaupun di sini adalah silika misalnya kita ambil aja SiOH ya. Nah, bagian sininya nih atau bagian sininya itu bisa kita ganti-ganti nih ya.
dengan gugus fungsi. Supaya apa? Supaya nanti dia lebih baik lagi pemisahannya gitu terhadap komponen-komponen yang ada di sampel gitu teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini dari bawah ke atas itu dia polaritas semakin tinggi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya sampel yang, mari kita lihat deh. Jadi kalau kita punya sampel yang polar, itu kita usahakan ambil di tengah-tengah aja gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak terlalu lama tertahan di fase diamnya gitu. Atau dia bisa terpisah dengan baik gitu ya. Jadi dari bawah ke atas ini, kepolaran si fase diam itu semakin meningkat. Jadi yang pertama adalah paper atau kertas ya, dia itu kan selulosa biasa ya. Kemudian silika gel lebih polar lagi, fluorisil itu makin polar, magnesium oksida makin polar, dan paling polar adalah aluminium oksida teman-teman. Al, OH 3 kali teman-teman ya. Sorry, Al2O3 ya oksida ya. Al2O3 ya. Jadi dari bawah ke atas dia makin polar teman-teman. Nah kita bisa lihat nih bagaimana pemisahannya ketika kita punya sampel yang polar maupun sampel yang non polar di situ. Nah jadi teman-teman, kalau kalian punya sampel yang lipofilik atau sifatnya adalah non polar, kalian bisa gunakan silika, aluminium oksida, selulosa terasetilasi ataupun poliamida. Kenapa? Nanti ketika dia sampelnya itu non polar ya. Kalau misalnya fase diamnya itu dia terlalu polar, fase diamnya itu juga non polar ya, maka dia akan terlalu lama tertahan di bagian kromatografinya atau di fase diamnya gitu. Nah makanya kita gunakan fase diam yang sifatnya adalah kurang polar teman-teman ya. Kurang polar, yang lebih polar gitu. Gunakan fase diam yang lebih polar teman-teman. Tadi kan kita bisa lihat bahwa silika aluminium oksida itu dia jauh lebih polar dibandingkan selulosa, kemudian reverse phase yang hidrokarbon juga nih ya. Jadi kalau misalnya sampel non polar, kita gunakan yang jauh lebih polar di situ. Kenapa? Supaya nanti pemisahnya jauh lebih baik teman-teman ya, dan tidak terlalu lama tertahan di fase diam gitu. Nah tapi kalau misalnya kita punya sampel yang polar atau hidrofilik ya, suka air lah gitu, kita gunakan fase diam yang cenderung fase diamnya itu yang kurang polar berarti ya. Supaya nanti ketika dia dipisahkan di KLT, dia itu tidak terlalu lama tertahannya dan bisa terpisah dengan baik di situ teman-teman. Nah kemudian selain polaritas, kita juga bisa meningkatkan afinitasnya itu dengan cara memodifikasi gugus-gugus fungsi pada si silika maupun di selulosa dengan berbagai gugus fungsi nih, misalnya bisa hidrokarbon, alkil halida, dien, ester, ether, amida, karboksilat sampai ke fosfat. Nah, dari bawah ke atas itu afinitas semakin meningkat teman-teman ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke fase gerak. Nah, pemilihan fase gerak ini jauh lebih sulit teman-teman dibanding pemilihan fase diam pada KLT ataupun TLC teman-teman. Karena pemilihan fase gerak ini biasanya adalah walaupun nanti ada standarnya gitu ya teman-teman ya, atau referensinya. Nah biasanya untuk sampel yang unknown atau kita belum ketahui itu kemampuannya ya untuk pemisahannya, kita bisa gunakan trial and error tapi teman-teman ya. Nah walaupun ada beberapa cara nih untuk memaksimalkan metode ini ya. Dan biasanya kita gunakan 2 pelarut dulu tuh, campuran 2 pelarut. Bisa polar ke semipolar ataupun semipolar dengan non polar gitu. Nah yang pertama itu kita gunakan fase gerak yang harus mempunyai kemurnian tinggi ya. Jadi kita usahakan misalnya etanolnya itu 96% misalnya gitu ya. Dan juga proanalisis di situ misalnya. Ya, jadi kemurnian tinggi. Kemudian kita atur elusinya itu nanti mempunyai komponen itu dia berada pada RF-nya itu ya. RF itu berada pada 0,2 sampai 0,8 ya. Kalau bisa dikurang dari sini, dikurang dari 0,2, itu berarti dia terlalu tertahan ya di situ ya. Terlalu lama tertahan di fase diam. Kalau misalnya dia lebih dari 0,8, berarti dia terlalu gampang terpisahnya atau berarti kemampuannya itu berarti mendekati solvent tuh, berarti kurang baik lah gitu. Jadi kita usahakan dia RF-nya itu berada di 0,2 sampai 0,8 supaya dia hasilnya bagus teman-teman, atau pemisahnya baik berarti di situ. Ini di sini ya.
Kalau misalnya fase diamnya itu polar, kita bisa pilih asam asetat, air, metanol, teman-teman, etanol dan bla bla bla. Kalau misalnya kita pengen yang non polar, kita bisa pilih heksan, misalnya ada ether, ada sikloheksan dan toluen. Kalau misalnya semipolar itu kita bisa pilih aseton, etil asetat, dietil ether, diklorometan dan kloroform, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dari bawah ke atas ini makin polar ya. Yang ini adalah bagian non polar nih, ditandai di sini. Kemudian ini adalah yang moderately polar atau semipolar, sama aja. Semipolar. Yang ini adalah yang polar-polar nih. 2-propanol atau isopropanol, etanol, metanol, water atau air ya. Dan juga asam asetat. Nah, kemudian untuk meningkatkan apa namanya? Pergerakannya atau elusinya atau kemampuan elusinya, kita pilih misalnya kalau dia pengen cepet nih, kita pilih piridin di situ atau metanol. Kalau misalnya dia lebih lama tertahannya supaya dia nggak lebih dari 0,8 misalnya RF-nya, kita pilih yang non polar tuh seperti heksan, pentana, sikloheksan dan lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini nih, ini adalah misalnya kalau sampel kita unknown teman-teman ya, atau belum diketahui lah gitu. Belum diketahui ya. Nah, jika analisis pada sampel belum pernah dilakukan sama sekali, itu gunakan fase gerak yang kurang polar dulu teman-teman ya. Seperti campuran heksana dan juga etil asetat di situ ya. Baru ketika dia mulai terpisah dengan baik ya, kita bisa optimasi di situ namanya ya. Nah, kalau misalnya komponennya bergerak sangat sedikit atau RF-nya terlalu kecil ya, misalnya di bawah 0,2 ya teman-teman RF-nya, itu kita bisa tambahkan fase gerak yang seperti polar. Seperti di klorometan yang tadi adalah semipolar ya, ataupun etanol yang sifatnya adalah polar. Nah, kalau misalnya komponennya bergerak terlalu jauh atau RF-nya itu lebih dari 0,8, berarti kan mirip dengan solvent ya. Kita tambahkan fase gerak yang sifatnya non polar seperti pentana ataupun ether di situ. Jadi ingat ya teman-teman. Kalau misalnya dia RF-nya kurang dari 0,2, kita tambahkan fase gerak yang polar ya di situ. Bisa campuran 3 pelarut misalnya. Tadi kan heksana ya. Kemudian ada etil asetat ya. Di sini kita tambahkan lagi misalnya diklorometan ataupun metanol misalnya. Supaya dia bisa bergerak lebih jauh gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bergerak terlalu dekat atau dia terlalu tertahan di fase diam atau terlalu lama kebalik ya, kalau dia terlalu jauh, mungkin kalau misalnya dia terlalu kecil ya, terlalu lama di fase diam, kita tambahkan yang polar ya. Kalau misalnya dia bergerak terlalu jauh atau dia kurang tertahan, berarti kita tambahkan yang non polar seperti pentana ataupun ether di situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi penotolan sampelnya. Jadi di sini kita siapkan dulu nih TLC-nya ya, atau misalnya selulosa ataupun silikanya di sini. Kita potong biasanya kecil nih supaya dia bisa masuk ke dalam chamber. Kemudian kita tandai teman-teman di sini ya. Tandai dengan pensil ya, supaya apa? Supaya nanti ketika dia bergerak si fase geraknya itu pensilnya itu nggak hilang ya. Kalau pulpen kan bisa ke bawah tuh nanti atau bisa larut gitu. Kita tandai dengan pensil di sini. Ini dengan pensil ya. Kita garis misal dengan pensil. Kemudian kita apa namanya? Kita tandai di sini. Misalnya ini buat si komponen A, di sini buat komponen B seperti itu teman-teman. Dan yang harus kalian perhatikan juga jangan terlalu banyak tuh menotolkan komponen A-nya maupun komponen B-nya. Disarankan itu paling sedikit adalah 0,5 mikroliter ya teman-teman ya. Atau kira-kira kurang dari 1 tetes lah gitu. Supaya nanti bercakap tidak terlalu melebar teman-teman. Dan yang kedua, yang kalian harus perhatikan juga nanti ketika kalian memasukkan dia ke dalam chamber yang berisi dengan fase diam atau solvent, bukan usahakan sih, pastikan bahwa level dari solvent ini ya itu harus lebih rendah daripada penotolan sampelnya gitu teman-teman ya. Jadi mulanya itu dia ada di sini nih bergeraknya ya. Dari sini ya ke atas, tapi kalian hitung nanti dari sini ke sini misalnya untuk jarak fase geraknya gitu. Jadi usahakan tinggi dari penotolan sampelnya itu harus di atas dari solvent teman-teman ya. Dan ini untuk memperoleh hasil yang baik, volume sampel yang ditotolkan adalah paling sedikit adalah 0,5 mikroliter. Yang kedua, jika sampel yang ditotolkan terlalu banyak dapat menurunkan resolusi teman-teman atau RF-nya nanti ya. Susah menghitung RF-nya dan bercak dapat menyebar teman-teman atau terlalu gede nanti bercaknya seperti itu ya gitu. Nah, kemudian untuk pengembangannya atau pergerakannya setelah ditotol, sampel kemudian dikembangkan pada sebuah bejana yang telah jenuh, teman-teman. Jadi kalian isi dulu nanti si bejana ini atau chambernya ya, ini chamber namanya, dengan fase gerak dan usahakan dia harus
didiamkan dulu selama 15 menit teman-teman kurang lebih ya. Nah baru kalian bisa masukkan si TLC tadi tuh atau KLT tadi yang sudah ada si penotolan sampelnya gitu. Nah, dia diisinya itu kurang lebih tingginya itu 0,5 sampai 1 cm dan tinggi totalan sampelnya itu harus di atas fase gerak supaya nanti ketika dimasukkan dia tidak langsung terendam teman-teman atau ada gaya kapilaritas di situ. Dia naik ke atas ya gitu ya. Nah, untuk deteksi bercaknya kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama itu sinar UV kalau misalnya si sampelnya itu atau komponen itu dia berfluoresensi teman-teman. Jadi nggak semuanya komponen ataupun sampel itu berfluoresensi ya. Kalau misalnya dia berfluoresensi, kita bisa gunakan UV. Tapi kalau misalnya dia tidak berfluoresensi, kita bisa gunakan reaksi kimia ya. Supaya nanti bercaknya bisa terlihat. Misalnya kalau kalian sampelnya itu flavonoid ya misalnya, kalian bisa gunakan FSL3 misalnya ya. Kalau misalnya kalian punya sampel fenolik misalnya, kalian bisa gunakan reagen Volin Calteu ya. Nah, tapi itu bukan diguyur teman-teman ya, tapi disemprot ya. Supaya nanti tidak terlalu kemana-mana tuh bercaknya gitu. Ini contohnya nih, alat penyemprotnya seperti ini ya. Gitu. Nah, ini kalau pakai UV tuh kelihatan. Jadi ketika dia visible atau di panjang gelombang di atas 400 nanometer dia itu belum terlihat, tapi kalau misalnya dia berfluoresensi dia itu bisa terlihat pada sinar UV atau di bawah 400 nanometer teman-teman di situ. Nah, untuk analisisnya itu ada dua teman-teman untuk si TLC ini. Yang pertama itu analisis secara kualitatif dengan cara membandingkan nilai RF dari komponen ataupun sampel ataupun analit dengan suatu standar yang sudah diketahui ya teman-teman ya. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya itu dapat digunakan ukuran luas ataupun teknik densitometri namanya. Tapi biasanya kita gunakan si kualitatif aja sih untuk yang umum gitu. Jadi misalnya tadi sudah dibahas juga ya. Jadi di sini adalah komponen A dan B ya. Nah, si Z ini adalah jarak solvent atau fase gerak ya. Berarti untuk menghitung si A ya, RFA itu adalah X per Z ya. Di mana X itu adalah jarak fase A bergerak dari titik sini nih ke atas sini per Z per jarak solvent. Untuk RFB itu berarti Y per Z ya. Atau perbandingan jarak dari jarak B sini yang disebut dengan Y per jarak solvennya atau disebut juga dengan Z teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini adalah beberapa referensi saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.